Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Hendriani Poli, mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 5 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran ICT. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi kimia yang sangat penting, yaitu perkembangan teori atom. Seperti yang kita ketahui, pemahaman tentang atom telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak pertama kali dikembangkan. Teori atom yang kita pelajari sekarang adalah hasil pemikiran dan penemuan para ilmuwan, yang dimulai dari Dalton, kemudian dikembangkan oleh Thomson, dilanjutkan oleh Rutherford, dan kemudian oleh Bohr. Dan yang terakhir yang banyak kita jumpai sekarang yaitu mekanika kuantum. Dalton menyatakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Hal ini dikemukakan oleh beliau melalui postulatnya. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Atom-atom tergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat sederhana. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton. Teori ini muncul setelah J.J. Thomson berhasil melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda. Tabung ini adalah tabung kaca vakum dengan 2 elektroda di dalamnya. Ketika tegangan tinggi diberikan pada elektroda, sinar akan memancarkan dari katoda atau elektroda negatif dan anoda atau elektroda positif. Sinar yang dihasilkan ini ternyata terdiri dari partikel bermuatan negatif yang kemudian disebut elektron. Teori Thomson menyatakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dengan elektron bermuatan negatif di dalamnya. Model ini dikenal dengan sebutan teori Rothe-Kismis, di mana elektron, yaitu kismis, mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, yaitu Rothe. Thomson menyatakan atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Yang berikut dilanjutkan oleh Rutherford. Rutherford mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Teorinya didasarkan pada hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Berkas sinar alfa ditembakkan melalui celah pada partikel menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan pendaran cahaya. Selanjutnya dikembangkan oleh Bohr. Apabila elektron bergerak mengelilingi inti berbentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinu. Namun, ketika Bohr melakukan percobaan spektrum atom nitrogennya, mendapati bahwa spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Hal ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu, yang disebut kulit atom. Bohr pada percobaan spektrum atom hidrogen menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepaskan jumlah energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi akibat penyerapan energi disebut eksitasi. Keadaan eksitasi ini hanya berlangsung sementara karena elektron yang menyerap energi tersebut menjadi tidak stabil
sehingga elektron akan kembali lagi ke keadaan semula dengan melepas energi yang dilepas tadi. Nah, dari perpindahan energi tadi, dari tingkat energi yang lebih rendah sambil melepaskan jumlah energi disebut emisi. Yang terakhir, model atom mekanika kuantum atau disebut model atom modern. Model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit seperti yang dijelaskan oleh Bohr, namun memiliki sifat dualis materi seperti yang telah dinyatakan oleh Debye, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang di mana pergerakan elektron di dalam lintasan berbentuk gelombang. Teori ini mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom menempati ruang yang disebut orbital.